Mengejutkan, masa lalu Giselle dibongkar MYD. Tabiat ex-istri Gading Martin hingga viral video sur 19 detik. Kasus video sur 19 detik yang diperankan oleh penyanyi Gisela Anastasia dan Michael Yoshinobu De Freitas atau MYD masih berlanjut. Kedua pemeran video panas itu sudah menjadi tersangka kasus dugaan pornografi, namun tidak ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Setelah kasus viral video sur Giselle di media sosial, kini masa lalu Giselle dan MYD terbongkar. Keduanya pernah sama-sama dekat pas saat Giselle tampil di acara Opera Van Java atau OVJ di sebuah televisi swasta. Saat itu, Giselle masih belum menjadi istri Gading Martin. Hubungan dekat antara Giselle dan MYD berdasar pengakuan Michael Yoshinobu alias Nobu dalam kanal YouTube Surya Citra Televisi pada Rabu 13 Januari 2021. MYD membenarkan pertama kali bertemu Giselle di program acara televisi OVJ. Waktu itu, MYD bekerja sebagai set dekorasi acara OVJ, sedangkan Giselle sebagai sinden dalam acara tersebut. Setelah pertemuan itu, hubungan MYD dan Giselle berlanjut hingga peristiwa adegan dewasa yang dilakukan di sebuah hotel bintang 5 kota Medan. "Saya desain, ya benar, dia sebagai sinden," ujarnya. Nobu pun mengaku kenal tabiat Giselle yang disebutnya baik. "Yang pasti Giselle adalah pribadi yang baik," katanya. Bahkan Nobu menegaskan Giselle adalah pribadi yang benar-benar baik. "Dan benar-benar sangat baik sekali," kata Nobu. Nobu saat itu sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta dan bekerja di acara OVJ selama 3 tahun lamanya. Dia juga sempat bekerja di Jepang sebelum kembali ke Jakarta. Ia berencana akan bekerja dan menetap di Jakarta. "Saya pernah tinggal di Jakarta untuk kuliah dan bekerja di salah satu TV swasta di Jakarta selama 3 tahun. Setelah itu pulang ke Jepang, berencana tinggal dan kerja di Jepang," tutur Nobu menjelaskan. Sebelumnya, jejak digital Nobu terungkap melalui kicauan status Twitter seseorang pada tahun 2011. Akun Twitter bernama @galiwijaya membongkar awal perkenalan Giselle dan MYD di acara Opera Van Java pada tahun 2011 lalu. Berdasarkan cuitan di dunia maya, saat itu Nobu baru saja mendapat kontak pribadi Giselle yang ambil bagian di acara OVJ. Si Jepang tiba-tiba BBM cuma buat ngasih tahu kalau dia udah punya pin Giselle. "Gue minta malah gak dikasih." "Yang gak usah kasih tahu kalau gitu Nobu," tulis akun Twitter @robert3septian. MYD yang saat itu bekerja di OVJ kerap dijodoh-jodohkan dengan Giselle. Namun 1 tahun berikutnya Giselle mengungkap status pacaran dengan Gading Martin pada tahun 2012. Terkait kedekatannya dengan Giselle, Nobu tak ingin menceritakan hubungannya dengan Giselle di masa lalu. MYD diharuskan menjalani wajib lapor setiap Senin dan Kamis ke Polda Metro Jaya karena ia tidak tahan atas kasus video sur, meski sudah ditetapkan tersangka. MYD mengaku bahwa kasus video sur bersama Gisela Anastasia alias Giselle berdampak pada pekerjaannya yang harus mengalami penundaan. Waktu yang seharusnya dipakai bekerja, kini harus dipakai untuk menjalani wajib lapor sebagai tersangka kasus video sur. "Dampaknya, ya mungkin saya merasa waktu pekerjaan saya lebih tertunda," kata MYD dikutip dari kanal YouTube Hits Infotainment pada Senin 11 Januari 2021. MYD yang bekerja sebagai desain arsitektur itu harus menunda beberapa pekerjaannya demi kasus yang kini menimpanya. "Saya sebagai desainer arsitektur yang saya jalani, tetapi harus saya tunda untuk proses ini," ucap MYD melanjutkan. MYD mengatakan bahwa ia akan tetap
kooperatif mengikuti proses hukum. Salah satunya dengan menjalani wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Jujur saya mengikuti proses hukum ya. Kooperatif ya, saya proses yang saya jalani, tutur MYD. Adapun MYD dan Gisel ditetapkan sebagai tersangka atas kasus video Shure 19 detik pada 29 Desember 2020 lalu. Polisi menyebut MYD dan Gisel sudah mengakui bahwa keduanya merupakan pemeran dalam video tersebut. Berdasarkan dari pengakuannya, video itu dibuat di salah satu hotel di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2017 lalu. Atas perbuatannya, MYD dan Gisel dikenakan pasal 4 ayat 1 Junto pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Bagaimana menurut pendapat Anda?